那这名界主进入鸿蒙，还有谁有反对意见吗？终于可以揭开鸿蒙城的神秘面纱了。来到这里，就会暂时忘记外面世界的纷争与杀戮。幸福？能找到这里，你们手上应该有2枚幸福了，再加上刚刚那1枚。Di episode ke-187 Swallowed Star kali ini, di kedalaman Pak Medan Perang Luar Angkasa, darah dan kehancuran menjadi pemandangan biasa. Namun, di tengah gemuruh itu, seorang manusia muda bernama Luo Feng menorehkan langkah yang menggemparkan seluruh alam semesta. Hari itu, setelah menebas satu raja abadi dari ras asing, dengan kekuatan yang melampaui logika, Luo Feng mendapat undangan bergabung ke dalam organisasi raksasa, Aliansi Hongmeng. Saat ia menelusuri catatan rahasia aliansi, Luo Feng tersadar bahwa kekuatan ini bukan sekadar perkumpulan biasa. Di permukaannya, Hongmeng tampak seperti aliansi multiras, tempat manusia dan berbagai bangsa asing hidup berdampingan. Namun kenyataannya, urat nadi sumber daya dan kekayaan sejati dikuasai oleh para eksistensi tertinggi. Raja abadi, penguasa kosmos, bahkan sampai pada Tuhan alam semesta. Dibandingkan transaksi mereka yang nilainya tak terbayangkan, pelelangan bintang yang diagung-agungkan dunia luar hanyalah setetes embun di samudra luas. Di dalam Hongmeng, transaksi umum dihitung dengan satuan puluhan miliar Hun Yuan, sementara harta istimewa bahkan dipertukarkan dengan barter antik. Lebih dari jutaan kuatnya anggota, masing-masing membawa serta kepentingan seluruh ras, menyangkut kehidupan dan perkembangan suku mereka. Meski manusia menduduki posisi dominan, persatuan internal bukanlah tanpa retakan. Para tokoh seperti penguasa kota kekacauan maupun penguasa virtual gold memang sejalan dalam hal mempertahankan keberlangsungan umat manusia. Namun, saat menyangkut perebutan sumber daya dan kepentingan faksi, persaingan tetaplah tajam. Ditambah lagi, ras asing juga terus berupaya menggeser kekuatan manusia agar mendapat bagian lebih besar. Maka, di dalam kota Hongmeng, aliran kekuatan bercampur. Konspirasi dan intrik mengalir bagai arus bawah tanah. Luo Feng pun menyadari satu hal penting. Semakin besar keuntungan, semakin rumit pula pertarungan di baliknya. Untuk itu, ia bertekad mempelajari aturan Hongmeng secara mendalam. Akan tetapi, saat itu fokus utamanya tetaplah pada kultivasi. Ia tidak segera menuju Hongmeng, melainkan memilih bersembunyi di markas rahasia di benua Yanji. Menekuni latihan selama hampir 3 bulan. Hingga akhirnya, Luo Feng berhasil menembus tribulasi kedua. Tingkat gen tubuhnya naik menjadi 6 kali lipat manusia normal. Aura kehidupannya melonjak drastis, tak kalah dengan darah murni kaum bangsawan monster. Dengan fondasi baru ini, ia mulai mencoba menyatu dengan lebih banyak kristal darah Luo. Jika sebelumnya ia hanya mampu mengendalikan 8 butir, kini ia berhasil menggabungkan butir ke-9 dan ke-10. Sebuah pencapaian langka yang menjadikannya seorang prajurit hitam sejati. Yang lebih mengejutkan, tubuh aslinya sebagai manusia bumi yang berukuran kecil membuat energi kristal darah menyebar merata ke seluruh tubuh. Saat diaktifkan, kekuatan fisiknya melonjak 10 kali lipat, mencapai 60 kali kekuatan seorang penguasa dunia. Ditambah teknik transformasi Beast God, tenaganya berlipat ganda lagi, hingga mencapai 120 kali penguasa dunia. Itu berarti Luo Feng tepat berada di ambang syarat untuk mengendalikan Jiang Jia, sebuah zirah ilahi yang sanggup memberinya kekuatan 10.000 kali lipat dari penguasa dunia. Dengan itu, tubuh manusianya resmi menjejak ke tingkat Raja Abadi. Kini, Luo Feng memiliki 2 kartu truf Raja Abadi sekaligus, tubuh aslinya dari bumi dan wujud kembaran binatang bertanduk emas. Kekuatan yang mengguncang ini memberinya keyakinan baru. Ia tahu, pertarungan di tingkat Raja Abadi jarang berakhir dengan kematian. Bahkan dengan zirah Jiang Jia dan sayap Xiu, kemenangannya atas seorang Raja Abadi dahulu masih mengandalkan kristal api dewa bernilai 8 miliar poin, bom energi yang hampir menyeretnya pada kehancuran bersama. Itulah sebabnya, di level ini, taktik pengepungan jauh lebih lazim ketimbang duel 1 lawan 1. Namun kini, dengan kekuatan yang berlipat ganda, Luo Feng merasa waktunya tiba untuk menapakkan kaki ke kota pusat Hongmeng. Ia tidak menunggu tubuh binatang bertanduk emas menyelesaikan tribulasi keduanya.
proses yang masih memerlukan puluhan tahun. Dengan tubuh manusianya, ia langsung menembus virtual universe menuju dimensi tempat kota itu berada. Sesampainya di kota Hongmeng, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil, tak lebih luas dari 1000 meter persegi. Dibandingkan istananya yang megah di Gunung Yuxiang, tempat ini terasa begitu sempit. Lewat informasi dari Babata, ia tahu bahwa semua kediaman di Hongmeng berstandar sama. Luasnya 3.200 meter persegi. Dan karena ruang ini melarang pertarungan, setiap anggota, tanpa peduli apakah ia manusia biasa, raja abadi, bahkan penguasa kosmos, semuanya disamakan pada tingkat fisik setara murid pemula. Dari penampilan luar, tak ada yang bisa menebak seberapa tinggi kekuatan seseorang. Ketika Luofeng melangkah keluar, matanya menangkap pemandangan kompleks perumahan yang rapi dan damai. Meski gaya bangunannya beragam, setiap rumah memiliki ukuran sama. Di jalanan, ia melihat beragam bentuk makhluk dari berbagai ras. Ada yang menyerupai batu hidup, ada yang berupa cahaya murni. Bahkan ada pula yang begitu asing hingga sulit dilukiskan. Di sebuah lapangan terbuka, ratusan tokoh kuat tengah berkumpul. Dari jumlah itu, hanya segelintir yang berasal dari umat manusia, tidak lebih dari 5 orang, sementara sisanya adalah bangsa asing. Suasana terasa hangat. Beberapa di antara mereka, meski wujudnya asing dan menyeramkan, melambaikan tangan ramah ke arah Luofeng. Ia membalas dengan senyum tenang, lalu melangkah mendekati kelima manusia itu. Di lengan mereka tersemat lambang bintang dengan 2 hingga 3 tanda, menunjukkan status mereka dalam aliansi. Setelah saling memperkenalkan diri, percakapan pun mengalir hangat di antara sesama manusia. Namun tepat pada saat itu, suasana hangat di lapangan itu mendadak berubah. Dari kerumunan, seorang tokoh asing perlahan melangkah maju. Tubuhnya tinggi menjulang, berselubung zirah putih pucat yang berkilau dingin. Wajahnya tertutup topeng, hanya menyisakan satu mata yang berkilau bagaikan bongkahan es purba. Mereka menyebutnya Gunung Es. Ia berdiri sendirian, meneguk minuman tanpa suara. Kehadirannya seketika mengundang cibiran dan ejekan dari banyak pihak. Beberapa kuat bahkan terang-terangan mengusirnya. Namun, Gunung Es hanya melirik sekali, lalu melontarkan kalimat dingin. Benar-benar segerombolan bodoh. Tanpa menunggu reaksi, ia pun berbalik, melangkah pergi dengan punggung tegak. Luofeng mengerutkan dahi, lalu menoleh pada rekan manusia di sampingnya. Siapa dia sebenarnya? Salah seorang yang bergelar Mu Yuwang menjelaskan dengan suara pelan. Ia berasal dari ras Nobus, sebuah bangsa kecil yang hanya memiliki satu penguasa kosmos. Karena enggan tunduk pada faksi besar di kawasan ini, mereka sepakat memusuhi dan mengucilkannya. Itulah sebabnya kau melihat perlakuan tadi. Mu Yuwang melanjutkan dengan nada serius. Meskipun Hongmeng adalah aliansi yang dipimpin manusia, tetap saja perebutan kepentingan, dan kelompok-kelompok yang saling mendukung tak bisa dihindari. Bedanya, kalau seorang raja abadi manusia bertindak seperti Gunung Es, tidak akan ada satupun yang berani mengusir. Seusai penjelasan itu, Mu Yuwang mengajak Luofeng menuju sebuah bangunan megah yang memancarkan aura kuno, Yubao Hall, pusat perdagangan harta karun terbesar di seluruh kota Hongmeng. Konon, tempat itu didirikan oleh salah satu penguasa istana umat manusia. Yubao Hall terdiri atas 2 tingkat. Lantai pertama dipenuhi deretan harta. Jumlahnya mencapai miliaran, dengan harga mulai dari jutaan hingga ratusan miliar Hun Yuan. Tiap item dilengkapi deskripsi terperinci. Sedangkan lantai 2 lebih istimewa, jelas Mu Yuwang, karena di sana tersimpan benda-benda unik yang tak bisa dihargai dengan mata uang. Jika ingin mendapatkannya, hanya bisa dengan barter. Namun, saat Luofeng hendak menaiki tangga menuju lantai 2, seorang penjaga segera menghentikannya. Mohon maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk naik. Tepat pada saat itu, seorang kuat dari ras asing berjalan melintas dengan sikap congkak. Ia adalah Wu Luwang, yang melangkah langsung ke lantai atas tanpa ragu. Mu Yuwang mendesah pelan, lalu berbisik. Untuk naik ke lantai 2, kau harus punya status bintang 4, atau saldo lebih dari 1.000 miliar Hun Yuan di bank. Wu Lu itu memang dari ras lemah, tapi gurunya adalah seorang kuat 7 bintang. Ia punya banyak koneksi, jadi sebaiknya
kau jangan mencari masalah dengannya. Luo Feng hanya tersenyum samar. Baginya, kesombongan Wu Liu hanyalah cerminan rasa minder yang berbalut topeng angkuh. Walau gagal naik, Luo Feng tetap dibuat terpana. Lantai pertama Yubao Hall menyimpan terlalu banyak harta luar biasa. Bahkan ada yang tak pernah ia temukan di gudang rahasia perusahaan Virtual Universe. Beberapa di antaranya jelas bisa membantu tubuh binatang bertanduk emas dalam mengolah jurus Heaven and Earth of the True Body. Sayang, Luo Feng belum sempat menukar rampasan terakhirnya, sehingga ia hanya bisa menahan rasa ingin. Hingga pandangannya terhenti pada satu benda. Di ujung aula, berdiri sebuah zirah emas setinggi 8 meter. Wujudnya gagah, dengan ukiran yang mengingatkan Luo Feng pada zirah legendaris miliknya, Bing Jia dan Jiang Jia. Degup jantung Luo Feng bertambah cepat. Ia segera membaca catatan di samping zirah itu. Ternyata benar, zirah emas tersebut adalah peninggalan kuno dari ras Yanshen, dirampas dari tubuh seorang raja abadi puncak dalam pertempuran zaman lampau. Meski tuannya telah dihancurkan, seorang penguasa kosmos, zirah itu tetap utuh, hanya menyisakan 3 retakan halus. Keterangan menjelaskan, zirah ini tak bisa diperkecil atau disatukan dengan tubuh. Namun ia mampu melemahkan lebih dari 90% serangan fisik maupun serangan jiwa. Kekurangannya, sambungan sendi kaku, pemakainya harus mengubah wujud tubuh untuk mengenakannya. Wajah tetap terekspos dan harganya yang mencengangkan, 50 miliar Hun Yuan. Karena kelemahan itu, zirah ini lama terbengkalai, tak ada peminat. Melihat Luo Feng menatap lekat-lekat, Mu Yuang pun menjelaskan riwayatnya. Dulu ada seorang raja abadi bernama Hei Huangwang yang membeli zirah ini. Ia bahkan menambahkan topeng khusus untuk melindungi wajahnya. Namun, karena tubuhnya dipaksa berubah, kekuatannya menurun. Dalam sebuah pertempuran, topeng itu hancur, wajahnya terbuka, dan ia pun gugur. Banyak kasus serupa terjadi, sehingga meski zirah ini berputar dari tangan ke tangan, tetap tak ada yang benar-benar memakainya. Faktanya, di Yubao Hall terdapat 3 set zirah emas semacam ini. Dan yang terpajang di depan mereka adalah milik Hei Huangwang dahulu. Kebanyakan orang menganggapnya tak berguna. Namun Luo Feng justru merasakan sesuatu yang berbeda. Dari detail kecil, asal dari Yanshen, tak bisa menyatu dengan tubuh, serta memiliki perlindungan ganda. Ia yakin zirah ini jauh melampaui Bing Jia dan Jiang Jia. Ini pasti bagian dari rahasia dalam manual tak bernama, pikir Luo Feng, hatinya bergetar hebat. Keputusan pun dibuat, ia harus memilikinya. Namun untuk menebus zirah itu, Luo Feng butuh 50 miliar Hun Yuan. Ia tidak berniat mengorbankan kristal warisan, melainkan menjual hasil rampasan ketika ia membunuh seorang kuat dari ras Nashi. Lewat perusahaan Virtual Universe, ia ditawari 70 miliar. Di beberapa toko di kota Hongmeng, tawaran naik hingga 78 miliar. Berkat bantuan Mu Yuang, akhirnya ia menjualnya lewat jalur pribadi dengan harga 86 miliar Hun Yuan. Sehari setengah kemudian, Luo Feng kembali seorang diri ke Yubao Hall. Saat toko sedang sepi, ia menunjuk zirah emas itu pada pelayan. Aku ingin membelinya. Pelayan itu terbelalak kaget. Benda yang sudah bertahun-tahun, tak ada yang melirik, tiba-tiba diminati. Tak lama kemudian, seorang perempuan berambut emas muncul. Chan Xinwang, pengurus lantai ini, seorang kuat bintang 3. Dengan nada formal ia menegaskan, "Tuan, perlu Anda tahu, zirah ini menyimpan banyak kelemahan. Sejarahnya penuh dengan kematian pembelinya. Apakah Anda benar-benar yakin?" Luo Feng tersenyum tipis. "Iya, lakukan saja transaksinya. Dan tolong, jaga kerahasiaannya." Akhirnya, setelah menandatangani kontrak, Luo Feng membayar penuh 50 miliar Hun Yuan. Zirah emas itu kini resmi menjadi miliknya. Namun, begitu transaksi usai, Chan Xinwang segera menghubungi penguasa sejati Yubao Hall, seorang penguasa kosmos. "Yang mulia, lapornya melalui Virtual Universe. Zirah emas itu telah terjual." Penguasa itu terdiam sejenak sebelum bergumam rendah. "Aku tak tahu nilai sejatinya, tapi para petinggi manusia selalu mengawasi zirah itu.
dan sengaja menahan harganya di angka 50 miliar. Sepertinya kini waktunya akan tiba. Di saat bersamaan, di puncak istana megah Pulau Petir, dua tokoh agung bertemu, penguasa Longsing dan penguasa kota kekacauan. Mereka membicarakan satu hal, zirah emas yang akhirnya jatuh ke tangan Luo Feng. Di puncak Pulau Petir, aula agung berdiri bagai istana para dewa. Penguasa Longsing menatap tenang ke arah temannya, penguasa kota kekacauan, sambil menyampaikan kabar yang baru saja ia dapat. Zirah emas itu telah terjual, ujarnya. Dan pembelinya adalah muridku sendiri, Luo Feng. Alis penguasa kota kekacauan sedikit terangkat. Ia memang selalu memperhatikan perkembangan pemuda asal bumi itu, tapi mendengar bahwa Luo Feng memilih jalan dengan mengandalkan zirah dari ras Yanshen, membuat hatinya diliputi kekecewaan tipis. Jika ia benar-benar bisa mengendalikan zirah itu, berarti Luo Feng mendapat bimbingan dari jejak salah satu maha agung asing. Mungkin dia memang menguasai metode rahasia untuk menggunakannya, gumam Longsing. Namun penguasa kota kekacauan menggeleng perlahan. Zirah semacam itu memang bisa membantu seorang pribadi melesat seketika, tapi terbatas pada level abadi. Yang benar-benar penting bagi umat manusia adalah metode massal untuk membuatnya. Bayangkan jika kita bisa memproduksi zirah emas, atau bahkan huangjia, zirah kekaisaran yang lebih tinggi lagi. Itulah yang bisa mengubah kekuatan ras kita secara keseluruhan. Ia teringat bagaimana manusia telah berulang kali meneliti zirah Yanshen, bahkan sampai pada taraf membelah jiwa para pemilik sebelumnya. Namun, rahasia produksi massal itu tetap terkunci rapat, tak pernah terungkap. Meski begitu, aku akan terus mengawasi Luo Feng. Jika ia benar-benar menemukan kunci untuk mengaktifkannya, mungkin ada secercah harapan baru untuk kita. Lanjutnya dengan nada datar. Tetapi aku lebih berharap dia bertumpu pada kekuatan dirinya sendiri, atau pada harta sejati kosmos, daripada pada benda terbatas yang hanya berguna di lapisan abadi. Setelah menyelesaikan transaksi, Luo Feng dijadwalkan menerima zirah emas 3 hari kemudian di markas militer manusia. Biasanya perjalanan dari benua Yanji kembali ke sana memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun Luo Feng sudah tak sabar lagi. Dengan memanfaatkan tanaman pemakan bintang, ia melancarkan teleportasi melalui kerajaan dewa, langsung menembus dimensi, dan kembali ke wilayah manusia. Setibanya di markas, seluruh petugas heboh. Aura Raja Abadi yang menyelimuti Luo Feng membuat para abadi biasa hanya bisa menunduk penuh hormat. Para Raja Abadi lain pun melirik heran, memperhatikan perubahannya. Mereka melihat zirah Luo Feng kini berwarna perak, bukan hitam seperti sebelumnya. Luo Feng hanya terkekeh ringan. Hanya iseng mengubah warna, ujarnya. Tak ada yang mencurigai lebih jauh. Keesokan harinya, seorang petugas dari perusahaan Virtual Universe datang membawa sebuah cincin ruang. Setelah identitas Luo Feng diverifikasi, ia menyerahkan cincin itu dengan khidmat. Begitu Luo Feng menyentuhnya, tubuhnya bergetar. Dari kedalaman sel-selnya, timbul resonansi kuat. Tak salah lagi, ini adalah harta sejati yang ia tunggu-tunggu. Tanpa membuang waktu, Luo Feng segera kembali ke kediamannya. Ia memasuki dunia internal tubuh binatang bertanduk emas, lalu mulai mempelajari zirah itu dengan penuh hati-hati. Ketika zirah melebur, dada raksasa bertanduk itu seketika memancarkan cahaya, membentuk tulisan kuno milik Yanshen. Wang, Raja. Zirah emas itu ternyata bukan sekadar pelindung biasa. Ia adalah bentuk lebih tinggi dari Jiangjia, Wangjia, zirah Raja. Namun kegembiraan itu bercampur rasa berat. Bahkan ketika binatang bertanduk emas mengerahkan semua tenaga, darah Luo, rahasia tubuh dari manual tak bernama, hingga bakat alaminya, ia tetap tidak sanggup menggerakkan zirah sepenuhnya. Tekanannya amat besar. Luo Feng terpaksa menghentikan, memaksa inti zirah raja keluar, dan membiarkan binatang bertanduk emas melanjutkan kultivasi menuju tribulasi kedua. Sementara itu, tubuh manusianya kembali ke benua Yanji, melanjutkan retret panjang. Ia menekuni pemahaman hukum, menciptakan varian baru dari ilmu pedang, strategi bulan purnama, sembari terus menyiapkan dirinya. 30 tahun kemudian,
binatang bertanduk emas akhirnya melewati tribulasi kedua. Tubuhnya menjelma jauh lebih kuat. Kekuatan genetiknya menembus 10.000 kali lipat dibanding penguasa dunia. Dengan dasar itu, ia akhirnya bisa menggerakkan Wang Jia hingga batas puncaknya. Kekuatan yang meledak keluar, membuatnya sebanding dengan Raja Abadi puncak umat manusia. Pertahanan zirah raja itu bahkan lebih menakutkan. Serangan fisik di bawah 10.000 kali kekuatan penguasa dunia sepenuhnya lenyap. Serangan jiwa di bawah tingkat Raja Abadi puncak sepenuhnya teredam. Bahkan bila serangan melampaui batas itu, Wang Jia tetap mampu melemahkan 90% lebih dari daya hancurnya. Kekuatan ini menjadikan Luo Feng benar-benar percaya diri. Di benua Yanji, ia tak lagi gentar menghadapi siapapun. Waktu berlalu. 189 tahun kemudian, Luo Feng berbaring santai di atas sebongkah batu raksasa di puncak gunung. Di sisinya tergeletak pedang bayangan darah yang memancarkan aura dingin. Ia tengah menunggu sahabatnya, Ye Chen Wang. Tak lama, sosok Ye Chen Wang muncul, wajahnya penuh kehati-hatian. "Luo Feng, ada hal penting. Mari kita bicara di guamu," katanya. Di dalam gua, Ye Chen Wang menurunkan suara hingga menjadi bisikan. Ia menggunakan transmisi jiwa untuk menghindari penyadapan. "Aku menemukan sesuatu. Sebuah menara persembahan." Luo Feng menatapnya tajam. Ye Chen Wang menjelaskan, "Saat bertarung dengan seorang raja abadi asing, aku tak sengaja menemukan bangunan itu terkubur di kedalaman tanah. Konon, menara itu dulunya tempat bangsa asli benua Yanji bersembunyi dari pembantaian. Di dalamnya tersimpan kekayaan luar biasa, yang bahkan penguasa kosmos pun sulit hancurkan atau tembus. Mereka sempat memperebutkannya. Pada akhirnya, Ye Chen Wang berhasil merebut 3 simbol kunci, syarat untuk memasuki menara. Namun lawannya juga membawa kabur 3 lainnya. Menurut catatan kuno, lanjut Ye Chen Wang, dibutuhkan 6 pemegang simbol dari 6 arah berbeda untuk membangkitkan pintu masuk menara. Jadi, aku butuh 2 sekutu yang bisa dipercaya. Aku ingin kau ikut Luo Feng." Ye Chen Wang menatapnya sungguh-sungguh. "Kau punya keunggulan luar biasa dalam kecepatan terbang dan menghindar. Di ruang yang terkunci, itu bisa menjadi penentu. Meski ada resiko, bisa saja mekanisme menara menolak kita sebagai orang luar. Tetapi sejarah mencatat ada yang berhasil merampas harta di dalamnya. Nilainya mungkin setara seluruh kekayaan seorang penguasa kosmos." Luo Feng merenung sejenak. Ia tahu kemampuannya bertahan hidup sudah tak lagi sama seperti dulu. Setelah menimbang, ia mengangguk mantap. "Aku ikut." Mereka berdua lalu menemui sahabat lain, Hu Qiwang, seorang manusia kuat yang terkenal dengan keahlian ruang dan serangan dahsyat. Mendengar kabar menara, Hu Qiwang langsung menyetujuinya. Kesepakatan pun dibuat. Ye Chen Wang, sebagai penemu dan yang paling berperan, berhak atas separuh harta. Luo Feng dan Hu Qiwang masing-masing mendapat 1/4. 3 raja abadi itu saling menatap dengan keyakinan. Mereka percaya, dengan kemampuan yang saling melengkapi, mereka memiliki peluang besar